Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riga Kurniasari dengan NPI 14620.067. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil tugas saya yaitu ETS Evaluasi Tengah Semester Mata Kuliah Pengembangan Aplikasi Bergerak kelas R. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu untuk filenya. Hmm, ini. Baik, mungkin sudah muncul soalnya. Di sini eh, kita harus membuat suatu aplikasi Android sederhana dengan beberapa ketentuan yang sudah ditentukan. Nah, untuk hasilnya nanti harusnya jadinya seperti ini. Ada nomor nota, nama pembeli, jenis, tanggal beli, sampai dengan hasil. Nah, di sini sudah ada penjelasannya di mana untuk harus mengisi nomor nota, kemudian mengisi nama pembeli, jenis pembeli ada tiga, yaitu biasa, pelanggan, dan pelanggan istimewa. Kemudian tanggal belinya berupa kalender atau date picker, kemudian jumlah pembelian, misalnya pembelian 10.000, lalu diskon otomatis dari jenis pelanggan, tampilkan berapa diskon yang didapatkan, misalkan 2% dikali 10.000 sama dengan 200, sehingga angka 200 harus ditampilkan. Kemudian totalnya nanti 10.000 dikurangi dengan 200, hasilnya 9.800. Jika hari libur maka dipotong 2.500 sehingga 9.800 dikurangi 2.500 sama dengan 7.300. Jika saudara maka dipotong lagi sehingga 7.300 dikurangi 5.000 sama dengan 2.300. Jika checkbox ABC, ABC dipilih, maka 2.300 ditambah dengan 100 sama dengan 2.400. Dan jika PPN-nya diisi 10%, maka 2.400 ditambah dengan 240 sama dengan 260. Jika dibayar diisi dengan 10.000, maka untuk uang kembaliannya nanti 10.000 dikurangi dengan 2.640. Jadi kembaliannya 7.370. Nah, tombol browse ini digunakan untuk memilih foto pelanggan dan meletakkan pada image yang tersedia. Ketika tombol prosesnya ditekan, maka akan melakukan perhitungan, kemudian mengisi teks area hasil dengan penjelasan dari proses pembelian barang tersebut. Misalkan, nomor nota diisi, kemudian nama pembeli diisi, jenis sampai selesai, sampai seterusnya. Nah, mungkin di sini saya akan men-share codingannya. Saya menggunakan VS Code, Visual Studio. Oke. Nah, untuk yang pertama kita harus mengimport dulu package-package-nya. Ada package Flutter di mana di sini ada material.dart dan service.dart. Kemudian kita mengimport package INTL, kemudian package Dart-nya sendiri dan image picker. Selanjutnya kita masuk ke kelas My Apps di sini menggunakan stateless widget. Kemudian kita masuk ke My Form, sorry, di sini. Di sini kita menggunakan stateful widget. Kemudian kita membuat yang baru, create state, isinya yaitu My Form State. Kemudian kita membuat kelas baru, put foto upload widget dengan stateful widget. Kemudian kita membuat kelas lagi, yaitu ini foto upload widget state dengan externnya ini state yang tadi. Nah, untuk yang kelas ini di dalamnya kan ada function pick image. Ini nanti dia fungsinya untuk mengambil gambar dari handphone kita atau dari device kita, gitu. Kemudian kita lanjut ke sebentar. Nah, kita lanjut ke sini, widget build, di mana di dalamnya ini kembali ke kolom.
di mana isinya kolomnya adalah ada children image-nya. Kemudian kita memanggil eh, image tipe tipe data image yang sudah ada di sini. Ini image yang ada di set state. Jadi nanti dia menyimpannya di set state, menyimpan nilainya di set state. Lalu jika image-nya itu tidak sama dengan nol, berarti nanti, maksudnya tidak sama dengan nol, berarti ada isinya ya. Berarti kalau ada isinya berarti harus keluar gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada atau tidak dikeluarkan, dia akan muncul teks yang isinya no image selected. Jadi nggak ada gambar yang dipilih gitu. Lalu untuk buttonnya sendiri ini ada pilih foto. Jadi nanti kita harus memilah foto customernya gitu. Oke, kita lanjut ke kelas berikutnya yaitu My Form State. Hmm, di sini banyak sekali apa ya inisialisasi yang akan kita gunakan untuk membangun sebuah aplikasi gitu. Di mana string tanda tanya ini digunakan untuk tipe pelanggannya. Kan pelanggannya ada tiga nanti. Ada yang biasa, ada yang pelanggan, dan ada yang pelanggan istimewa. Nah, kenapa kok dia ditaruh di sini? Karena ketika kita merunning sebuah aplikasi itu, dia nanti um, di awal itu yang dituliskan itu langsung muncul yang biasa gitu loh. Jadi misalkan kita nggak harus milih biasa pun dia juga udah kepilih gitu. Tapi kalau misalkan kita mau milih lagi ya, berarti kita harus menekan si drop down-nya itu. Kemudian kita pakai text editing controller untuk hasil, untuk nomor nota, nama pelanggan, tanggal beli, untuk jumlah beli, diskon, PPN, grand total, uang yang dibayar, uang dan uang kembalian. Nah, untuk date format ini kita nggak menggunakan text editing controller, nah, tapi kita apa ya, formatnya aja sih, cuman formatnya aja. Terus kita menggunakan function focus note ini untuk jumlah dan focus note dibayar. Kemudian kita menampil file image-nya yang tadi yang atas itu. Kemudian kita untuk function sendiri kita membuat function lagi. Untuk function pitch image ini adalah function mengambil image-nya, mengambil gambarnya. Sini terdeklarasi. Final image picker sama dengan image picker. Image picker sendiri ini adalah function yang sudah ada di atas. Kemudian final package file await image picker dot pitch image source-nya ini kita ambil dari device kita masing-masing. Kemudian ada pengondisian jika pitch 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 filenya ini tidak sama dengan nol atau tidak kosong gitu, maka image-nya ini filenya akan disimpan ke set state gitu. Nilainya akan disimpan. Oke, kita lanjut ke sini. Di sini ini adalah deklarasi tipe data yang nanti akan kita gunakan gitu ya. Hmm, inisialisasi. Di sini kita melakukan di string option tidak dan ya, kemudian ada select libur karena di situ di ketentuannya kan tertulis apakah dia itu membelinya ketika hari libur atau tidak, kemudian apakah dia saudara atau tidak gitu. Kemudian kita menginisialisasi tip ABC, item IP, ABC, kemudian item BBB, XYZ, dan WWW, di mana kita menggunakan boolean sama dengan false. Lalu lanjut ke void proses, function proses. Di sini
Wait, 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 sampai sini. Di sini untuk function proses sendiri, em, isinya adalah pendeklarasian dari eh, yang atas, yang mana tadi ya? Ini yang dari kelas ini, my form state. Lalu di sini untuk hasil notanya ini kita dari hasil nota, hasil nama pembeli, hasil jenis, hasil diskon, hasil tanggal pembelian, hasil hari libur, hasil saudara, sampai dengan hasil uang kembalian itu kita, kita saya menggunakan string, tipe data string. Jadi ini function proses ini adalah function untuk si tombol buttonnya itu. Jadi lebih ke hasilnya nanti ya. Nah, kemudian kita lanjut ke sini lokal jumlah beli. Jadi nanti di sini mau kita membeli berapa saja gitu. Terus di int.parse diubah tipe datanya menjadi integer gitu. Karena ini kan awalnya kan teks ya. Terus ini kita ubah jadi integer gitu. Terus di sini ada pengkondisian. Jika kita milih yang ABC gitu ya. Jadi jika kita milih yang item ABC, nanti isinya adalah hasil jenis barang itu sama dengan dolar jenis barang dan tertulis kita milih ABC. Nah, kemudian kalau jika kita milih BBB, maka hasil yang dikeluarkan juga BBB. Jika kita milih XYZ, hasilnya juga XYZ. Kalau kita milih BBB, hasilnya juga BBB. Kemudian di sini ada suatu pengondisian lagi, tapi ini khusus ketika kita lebih ke, maksudnya nanti ke jumlah beli. Jadi kalau kita milih si ABC ini dia harganya berapa gitu kan, kan sesuai dengan ketentuan tadi kan. Jika ABC yang kita pilih gitu, jadi nanti kita menambahkan 100, nilai 100. Kemudian jika kita milih BBB nanti dikurangi dengan 500 dan jika kita milih XYZ nanti ditambah dengan 200. Jika kita milih WWW ditambah dengan dan apa jumlah belinya kemudian lebih besar daripada 0 maka lokal jumlah belinya kurang dari 100 dikurangi 100 ya. Terus dari sini juga jika kita memilih libur ya, jika hari liburnya itu kita pilih iya gitu, maka di sini terjadi pengondisian lagi di mana jika lokal jumlahnya lebih dari 0 dan lokal jumlah belinya lebih dari sama dengan 2.500 maka lokal jumlah belinya kurang dari sama, bukan kurang dari sama, tapi dikurangi 2.500 dan jika tidak, maka hasilnya tetap nol. Gitu. Kemudian, jika kita memilih nanti apakah dia itu saudara atau bukan gitu ya. Nah, di sini jika kita milih saudara, apa milih tidak bersaudara gitu, maka lokal jumlah belinya ditambah dengan 3.000. Dan jika tidak, maka dikurangi dengan 5.000 gitu. Tapi kalau misalkan nggak dari sini, ya udah berarti memang hasilnya adalah nol gitu. Nah, ini kita lanjut ke sini. String hasil jumlah pembelian sama dengan int.parse lokal jumlah beli to string. Maksudnya adalah hasil jumlah pembelian ini kita deklarasikan tipe data string. Kemudian dari lokal jumlah beli tadi itu yang to string itu kan tadi kita pakai to string, pakai tipe data string. Kemudian kita ubah ke tipe data integer. Lalu kita deklarasikan lagi untuk GT ini untuk grand total, JL ini untuk jumlah pembelian, UK ini untuk uang kembali, dan DK ini untuk eh, diskon gitu. Kemudian untuk buat mulai. Nah ini, kemudian hasil grand total sama dengan gt.toString as fix. Dalam kurung gt dot dt titik truncat to double sama dengan gt tanda tanya 0 banding 1 gitu 0 atau 1 gitu ya. Jadi maksudnya itu hasil grand totalnya itu em,
yang awalnya string gitu kan diubah menjadi truncated double gitu. Jadi diubah ke double gitu kan. Terus habis itu sama dengan GT. Nah, ini GT ini nanti apa gitu. Jadi dia bisa jadi nol atau dia bisa jadi sama satu gitu kan. Karena si GT tadi kan dia double gitu ya. Sama dengan yang ini hasil uang kembali, kemudian hasil jumlah pembelian. Hasil jumlah pembelian ini sama dengan JL jumlah beli ya. Kemudian sama dengan hasil grand total dan hasil uang kembali. Lalu untuk hasil diskonnya sendiri, baik saya lanjutkan. Maaf tadi ada ke distract gitu ya, ke distract sorry. Oke kita lanjut dari sini. Untuk hasil uang kembali ini kita menggunakan number format. Number formatnya kita menggunakan US Unit State. Lalu untuk formatnya ini kita ubah menjadi integer untuk uangnya nanti kita ubah nilainya menjadi integer kemudian kita replace semua uangnya itu jadi seperti tiga angka di belakang koma gitu ya. Untuk hasil grand total juga sama, hasil jumlah pembelian juga sama, dan hasil diskonnya juga sama. Oke, terus lalu kita lanjut ke eh, hasil dot text, di mana hasil dot text ini nanti isinya nomor nota, kemudian nama pembeli, kemudian jenis pembelinya, kemudian tanggal belinya, jumlah pembelian, kemudian nominal diskon, hasil libur, lalu saudara, apakah dia bersaudara atau tidak tadi, kemudian jenis barang yang dibeli, jenis barang yang seperti apa, itemnya gitu ya. Kemudian PPN, hasil PPN-nya berapa, lalu grand total, hasil semua totalnya, kemudian uang yang dibayarkan, kemudian uang kembalian, sorry, kemudian uang kembalian. Nah, itu tadi untuk function proses, di mana nanti function prosesnya itu nanti dia di apa namanya? Dia di button seperti di ketentuan yang ada di soal tadi. Kemudian kita membuat function reset, sorry, kita membuat function reset, void reset, sebentar, ini ya, ini void reset, di mana saya di sini menggunakan set state. Set state ini adalah dia akan menyimpan si nilainya gitu ya di set state ini gitu. Nah, di dalam isinya si function reset ini adalah semua dari hasil teks, nomor nota, nama pelanggan, kemudian tanggal belinya, kemudian jumlah belinya, kemudian diskon, PPN, grand total, uang yang dibayar, uang kembali, terus item-itemnya itu, item yang akan dipilih, kemudian hari liburnya, kemudian pemilihan apakah dia saudara atau bukan, kemudian option itu untuk tipe pelanggannya, kemudian image-nya. Jadi di sini nanti benar-benar ke reset, jadi hasilnya itu nggak ada gitu, benar-benar nggak ada. Jadi kehapus semua namanya aja kan reset gitu ya. Oke, kita lanjut ke void change discount. Di mana nanti ini isinya adalah perubahan diskon berdasarkan jumlah belinya. Jumlah beli, item yang dibeli, kemudian hari libur atau tidak, kemudian dia termasuk saudara atau bukan, begitu. Di sini kita mendeklarasikan atau menginisialisasikan nominal diskon sama dengan nol menggunakan tipe data double, gitu ya. Kemudian, benar, ya. Lalu
kita membuat deklarasi lagi yaitu lokal jumlah beli sama dengan jumlah beli dot text tanda seru sama dengan gitu. Jadi di sini kita lokal jumlah belinya itu kita menggunakan integer. Lalu di sini, sorry, di sini nih dia ada tanda tanya nih. Maksudnya tanda tanya itu adalah jika ini jumlah beli dot text ini tidak sama dengan nol, maka apakah tidak sama dengan nol ya, sorry, maka dia akan mengganti ke nilai nol gitu. Di mana nanti jumlah belinya ini ke replace gitu, tapi dia nanti akan diubah ke tipe data integer menggunakan ini integer.parse. Selanjutnya, bentar. Di sini terdapat pengondisian ya. Ada banyak sekali pengondisian. Untuk yang pertama ada pengondisian item atau jenis barang yang akan dibeli gitu. Jadi ada jika dia memilih item ABC gitu ya, nah, maka lokal jumlah belinya itu akan ditambah dengan 100 gitu. Tapi jika dia memilih yang BBB, dia akan dikurangi 500. Jika memilih XYZ, dia nanti akan menambahkan 200. Kemudian jika memilih WWW dan lokal jumlah belinya lebih dari nol, maka lokal jumlah untuk jumlah belinya sendiri nanti akan dikurangi dengan 100. Kemudian di sini juga ada pengondisian lagi. Jika yang dipilih adalah hari liburnya itu iya, gitu, maka akan ada pengondisian di mana lokal jika lokal jumlah belinya itu lebih dari nol dan lokal jumlah belinya itu lebih dari sama dengan 2.500, maka eh, dia akan dikurangi. Jadi lokal jumlah beli yang awalnya 2.500 itu dia bisa dikurangi dengan 200. Jadi hasilnya tetap nol. Tapi kalau enggak ya hasilnya tetap nol. Lalu ada pengondisian lagi apabila terdeteksi itu tidak saudara gitu, maka untuk jumlah belinya dia akan ditambah dengan 3.000. Tapi jika jika tidak ya, jika dia memilih yang iya gitu tadi, lok, eh, lokal jumlah belinya lebih dari nol dan lokal jumlah belinya lebih dari sama dengan 5.000, maka untuk lokal jumlah belinya sendiri dia akan dikurangi dengan 5.000. Nah, tapi kalau enggak ya berarti enggak. Sebenarnya antara si misalkan dia milik tidak dengan ini tuh terlihat sama, tetapi sebenarnya itu berbeda gitu. Kalau dia milih yang tidak, nanti dia ditambah dengan 1.000. Tapi kalau dia milih yang iya gitu, dia akan dikurangi dengan 5.000 dengan ketentuan kalau lokal jumlah belinya itu lebih dari nol dan harga lokal jumlah belinya itu dia lebih dari sama dengan 5.000 gitu. Jadi lebih dari sama dengan 1.000 berarti bisa 6.000, 7.000 gitu. Jadi dia akan dikurangi 5.000. Tapi kalau misalkan si lokal jumlah belinya ini kurang dari nol dan lokal jumlah belinya ini kurang dari 5.000, meskipun dia memilih yang iya saudara gitu ya, dia akan tetap kena yang nol ini gitu. Tapi nggak akan menambah 3.000 tuh. Nah, di sini juga ada pengondisian apabila dia memilih yang pelanggan gitu ya. Untuk diskonnya sendiri itu dia akan mendapat diskon sebesar 2%. Nah, diskon nanti itu dikalikan dengan bukan total, sorry, dan- dengan jumlah belinya gitu. Tapi jika dia memilih yang pelanggan istimewa, maka untuk diskonnya sendiri itu dia dapat 4%. Tapi kalau dia tidak memilih dari dua, dua kan ada tiga, biasa, pelanggan, dan pelanggan istimewa. Kalau dia tidak memilih ketiga-tiganya atau dia cuma memilih yang biasa, berarti dia akan mendapatkan yang tidak ada diskon. Jadi seperti pelanggan biasa. Mungkin saya lanjut ya ke sini. Di sini untuk diskonnya sendiri.
Diskon.text sama dengan nominal diskon, to integer, to string. Kemudian diskon.text sama dengan number format. Kemudian di format lagi menjadi integer, kemudian di replace menjadi koma gitu. Jadi nanti uangnya itu seperti uang pada umumnya gitu. Misalkan 1.000 berarti kan 1,0-nya 3 kali gitu. Lalu ada function on focus. Function on focus. Sorry. Function on focus jumlah beli. Nah, di sini terdapat suatu proses pengondisian di mana jika tidak, ya, tanda seru tidak, fokus no jumlah titik hash fokus. Itu adalah pengondisiannya, sorry, deklarasinya di atas. Kemudian jumlah beli dot text sama dengan number format. Dan jika tidak, dia akan mereplace semua dan eh, tidak ada ininya. Tetap seperti uang, jadi 1,3 kali 1.000 kan 1,03 kali gitu. Terus dia juga memanggil function-function yang lain yang di atas-atas tadi yaitu change discount dan on price change. Kemudian di sini kita juga buat function on focus dibayar gitu ya. Dibayar sama, ininya juga sama, hanya beda di deklarasi yang di sini kita menggunakan uang yang dibayar seperti yang sudah diinisialisasikan di atas. Lalu selanjutnya ya, ini ada function on price change di mana isinya ini adalah lokal jumlah beli sama dengan jumlah beli dot text tidak sama dengan nol. Tapi ada tanda tanya, tidak sama dengan nol tanda tanya. Jadi maksudnya adalah, benar, apakah apakah di dalam lokal jumlah beli itu eh, kosong gitu ya, atau tidak ada isinya gitu. Nah, kalau misalkan memang iya tidak ada isinya, berarti nanti dia hasilnya kosong gitu. Jadi nanti di di ininya, sorry, di text editing text box gitu, itu isinya kosong gitu. Nah, di sini ada eh, banyak kondisi ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya kondisinya. Cuman di sini dikeluarkan lagi ada lokal PPN, lokal PPN. Lokal PPN menggunakan tipe data integer. Jadi in, i- sorry, integer lokal PPN sama dengan PPN.text tidak sama dengan kosong, tanda tanya, maka tidak kosong gitu. Nah, kemudian diisi dengan nol. Atau mungkin ini lebih ke, jadi kan kita PPN kan harus ngisi gitu ya. Kalau nggak ngisi tuh dia akan tetap gini, kosong. Soalnya kalau yang di ketentuan itu nanti PPN-nya itu kita ngisi gitu. Terus di sini terdapat banyak kondisi ya. Jika kita memilih ABC, dia ditambah dengan 100 PPN-nya. Kemudian jika milih yang item BBB, dikurangi dengan 500. Kemudian jika kita milih item yang XYZ, ditambah dengan 200. Jika kita milih yang WWW dan lokal jumlah belinya lebih dari 0, maka lokal jumlah belinya itu akan dikurangi dengan 100 gitu. Jika kita memilih hari libur, iya, maka ada pengondisian di sini. Em, ada ketentuannya kalau misalkan kita milih iya, dalam arti lokal jumlah belinya lebih dari 0 dan lokal jumlah belinya harus lebih dari sama dengan 2.500. Jadi bisa rentangnya itu antara sorry benar-benar ini lebih dari 0 dan lokal jumlah belinya harus lebih dari 2.500. Maka lokal jumlah belinya dia akan dikurangi dengan 2.500. Tapi jika tidak, meskipun dia tetap milih iya, tetapi dengan tidak ada ketentuan seperti ini, maka dia akan tetap nol gitu. Kemudian jika memilih saudara ya, jika tidak memilih saudara gitu kan, maka dia akan ditambah dengan 3.000. Tapi kalau misalkan dia milih dengan ketentuan-ketentuan ini, dia akan dikurangi dengan 5.000. Meskipun dia nanti milih iya, tapi kalau misalkan ketentuan-ketentuan yang ini tidak terpenuhi, dia tetap akan
nol, tapi dia tidak ditambah dengan 3.000. Jadi hasilnya akan tetap sama gitu. Di sini eh, kita munculkan di grand total ya, grand total dot text sama dengan lokal jumlah beli to string, kemudian grand total dot text sama dengan integer dot parse, grand total dot text dikurangi dengan integer dot parse dalam kurung diskon dot text di replace semuanya menggunakan titik to string. Lalu ini sebentar. Jika lokal PPN-nya lebih dari nol dan lokal jumlah belinya lebih dari nol, maka grand total nya adalah grand total ditambah dengan grand total dikalikan dengan lokal PPN dibagi dengan 100 gitu. Dan semuanya diubah tipe datanya menjadi tipe data double. Lalu untuk grand totalnya sendiri kita akan memanggil ya. Nah, dari sini kita panggil ke sini. Lalu ini uang kembali dot text sama dengan nol. Di sini ada pengondisian jika uang yang dibayarkan itu ini dia akan mengambil seperti cara-cara di atas ya. Jika uang yang dibayarkan itu lebih dari nol dan eh, grand totalnya itu dia lebih dari nol, maka ada pengondisian lagi, ya. Ini sebentar, sebentar, sorry, 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 sorry. Ada pengondisian lagi, yaitu uang yang dibayarkan harus lebih besar dari totalnya. Maka akan uang kembaliannya itu sama dengan ini uang kembalian sama dengan uang yang dibayar dikurangi dengan grand total. Jadi uang yang dibayar itu harus lebih besar dari total keseluruhan pembelian. Jadi nggak boleh misalkan belinya 500 kemudian uang yang dibayar itu 300 gitu ya. Itu nggak bisa. Tuh, dia bakal error. Nah, di sini double GT. GT adalah tadi untuk grand total dan UK itu untuk uang kembalian gitu. Kemudian ini masuk ya. Ini akan memunculkan truncated double. Ini nanti dia akan lebih ke kemunculannya itu ya kayak uang gitu loh. Jadi misalkan 1.000 kan nolnya 3, tapi di depannya kan ada komanya gitu ya. Jadi 1,03 kali. Oke, kita lanjut ke drop down. Drop down ini nanti fungsinya itu untuk memanggil tipe pelanggan. Tipe pelanggannya kan ada 3, tipe pelanggan biasa, tipe pelanggan yang pelanggan, memang pelanggan customer gitu ya, sama yang benar-benar customer VIP gitu lah, bisa dibilang. Atau pelanggan istimewa gitu. Nah, di sini, di sini dia menggunakan tipe data list string gitu, karena list itu kan sebenarnya kan array, kemudian stringnya itu ini isinya biasa, pelanggan, dan pelanggan istimewa. Lalu ada ini function lagi, function select. Selected ini lebih ke arah dia memilih tanggal kalender gitu ya. Ini di sini dijelaskan untuk initial date-nya itu diawali dengan tanggal yang sekarang, date yang sekarang. Kemudian tapi di awal date-nya itu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2101. Kemudian jika memilihnya tidak sama dengan nol dan eh, sesuai dengan, maksudnya dia milih tanggal yang sekarang, itu dia akan kesimpan di set state gitu. Dan dia akan ditampilkan juga di kolom hasil yang ada di bawah gitu ya. Oke, kemudian lanjut ke sini. Void init state, super.init state. Di sini tertera ada diskon.addListener on price change, kemudian jumlah belinya .addListener di mana isinya adalah on price change.
Kemudian uang dibayar dot at listener isinya on price chain, PPN at listener isinya juga on price chain. Sorry. PPN dot at listener isinya ya benar on price change. Kemudian on price change-nya sendiri. Kemudian ini fokus not jumlah dot at listener. Kemudian fokus not dibayar at listener isinya yang not jumlah juga fokus jumlah beli dan kalau yang dibayar berarti fokus yang dibayar. Oke, kemudian lanjut ke sini. Nanti di sini dia lebih ke apa ya? Kalau website tuh kayak kayak eh bukan CSS sih. Widgetnya. Jadi kita membangun widget, ya kan? Membangun widget build. Kemudian ini bar titelnya apa? Titelnya saya menggunakan Flutter form. Jadi nggak ngubah ya sebenarnya. Terus kita pakai body padding. Padding itu isinya di ini Edge Intense all 16.0. Kita pakai child. Child itu berarti single, dia sendirian gitu ya. Single child scroll view gitu. Jadi nanti dia bisa nge-scroll gitu. Jadi terus di dalam single scroll view ada lagi child, isinya nanti kolom. Kemudian ini main exercise, dot main, alignmentnya nanti dimulai dari startnya. Terus isinya nanti ada children. Jadi bakalan banyak anak-anaknya. Isinya itu nanti ada nomor nota, nama pelanggan, kemudian ini adalah raw children widget. Sebentar, mana ya? Sampai sini mungkin ya. Oh, ini nanti dia masuknya itu kalau di bawahnya nomor nota, tanggal beli, tipe pelanggan atau apa-apa itu loh. Maksudnya nanti di situ drop down si select option tipe pelanggannya. Jadi nanti masuknya ke tipe pelanggan dan di tipe pelanggan itu kan nanti ada pengondisian lagi kan. Sama kayak yang di atas nih sebenarnya. Kalau dia milih ini jadinya apa, milih ini jadinya apa gitu. Sampai ke sini kita buat row baru, isinya nanti itu tanggal beli, jadi date time gitu. Date time kan sudah dijelaskan di atas. Lalu ini kita akan masuk lagi bawahnya date time itu. Nanti ada jumlah beli, kita mau beli berapa gitu kan. Ketentuannya kan harus 10.000 atau di atas 10.000 gitu kan. Kemudian inputnya adalah number. Lalu ini hanya digit, only digit. Jadi nggak bisa huruf digit. Terus ini jumlah pembelian, kemudian diskonnya berapa. Nah, di sini di row yang ini dia terdapat eh, pemilihan radio button ya. Dia milih yang apa value-nya kan iya atau tidak tadi. Kemudian saudara ini ya, dia milih saudara iya atau tidak. Oke, kita lanjut ke jenis barang yang akan dibeli. Nah, jenis barang yang dibeli ini, kalau yang di soal itu kan dia pakai checkbox, bukan pakai radio button. Bentar, wait, sorry. Nah, kan yang di saudara ini dia pakai radio. Yang saudara sama yang eh, apa hari libur dia pakai radio. Untuk yang itemnya dia pakai checkbox. Mana? Oh ini checkbox. Sampai item BWW. Setelah sudah semua, kita masuk masuk ke bagian PPN. Input PPN-nya nanti berapa. Dan itu hanya bisa diinput digit. Jadi hanya bisa input angka, nggak bisa input huruf ya. Terus untuk grand totalnya itu nanti dia akan otomatis ada grand total gitu ya. Karena udah enable false gitu. Jadi otomatis nih sebenarnya. Jadi kita nggak bisa ngisi. Ini nanti eh, ada inputan, tapi kita nggak bisa ngisi. Yang bisa ngisi itu cuman si programnya sendiri gitu. Jadi nanti otomatis keisi. Kemudian masuk ke uang yang dibayarkan berapa. Ini kita nginput dan kita nginputnya juga angka.
Lalu ada uang kembalian, ini uang kembaliannya nanti ini dia juga otomatis ya, otomatis muncul. Lalu ada image, jadi kita nanti harus milih image gitu. Kalau nggak ada image nanti dia ada di sana image selected gitu. Jadi kita harus milih gitu. Oke, kemudian ini ada button proses. Button proses. Kalau kita proses nanti dia akan memproses semua function-function yang ada di atas gitu. Lalu ada button, sorry, button mana ya? Reset, reset, reset. Nah ini, on press reset. Jadi ada dua button nanti, button proses dan button reset. Setelah itu, ini akan container box. Ini fungsinya, dia itu nanti menampilkan hasil-hasil dari apa yang sudah kita input, apa yang sudah kita pilih di eh, program yang atas gitu. Jadi nanti dia dia nanti munculnya di bawah button proses sama button hasil gitu. Oke, kurang lebih segitu penjelasan dari saya. Saya akan lanjutkan menjelaskan jalannya program di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Rika Kurniasari dengan NBI 14620.067. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil dari codingan Flutter yang sudah saya upload, yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi di sini sudah tertera ada Flutter, ini namanya ets_php. Kita buka. Nah, di sini sudah muncul ya, mulai dari nomor nota, nama pelanggan, kemudian ini tipe pelanggannya seperti apa gitu ya, kemudian kemudian tanggal belinya, jumlah pembelian, kemudian diskon, libur, saudara, jenis barang yang dibeli, PPN-nya berapa, grand total, terus kemudian uang yang dibayar dan uang kembalian gitu ya. Lalu ini pilih foto, jika tidak ada foto yang dipilih maka tulisannya adalah no image selected gitu. Kemudian ada button proses dan button reset. Nah ini adalah yang abu-abu ini, maksudnya itu dia nanti hasilnya itu bakal muncul di sini gitu. Pertama kita akan masukkan nomor nota. Di sini saya ngarang aja ya nomor notanya, misalkan saya masukkan 456. Kemudian nama pelanggannya adalah nama saya sendiri, Rika Kurnia. Kemudian saya adalah pelanggan ya, bukan pelanggan istimewa. Nah tanggal belinya ini saya isi tanggal hari ini aja. Terus jumlah pembeliannya saya belinya berapa ya, 50.000. Oke. Nah dia dapat diskon sebesar Rp1.060. Kemudian apakah ini hari libur? Iya. Apakah saya saudara? Tidak. Kemudian jenis barang yang dibeli, ini ada saya membeli semua. Kemudian saya kena PPN. PPN sekarang kan 11% ya. Jadi PPN-nya 11%. Iya gak sih? Betul gak saya? Oh ya 11%. Terus uang yang dibayar ini kan totalnya adalah 54.607. Di sini saya akan membayar sebesar 100.000. Jadi untuk uang kembalinya adalah Rp45.393. Nah, ini untuk foto yang saya pilih. Mungkin saya akan memilih random ya foto ini. Ya, foto ini kemudian kita proses. Nah, di sini sudah keluar semua untuk nomor nota, nama pembeli, jenis pelanggannya seperti apa, kemudian tanggal belinya, kemudian jumlah pembeliannya, kemudian kenapa di sini ada jumlah pembeli 200 padahal di sini saya membelinya 50.000 karena saya memilih barang yang dibeli adalah ada barang ABC. Misalkan barang ABC ini enggak saya beli gitu ya. Ketika diproses dia akan berkurang gitu sesuai dengan apa yang item yang saya beli gitu. Misalkan saya memilih yang PBB gitu. Ya udah. Jumlah pembeliannya dia menjadi 50.000, nominal diskonnya 1.000. Nah, ini kemudian totalnya seperti apa gitu. Kurang lebih seperti itu untuk demonstrasi untuk debug, untuk ngerunning si program Flutter ini.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.